Walau kita tak selalu sepakat, lebih baik pakai akal yang sehat. Sekarang waktunya kita tobat, saudara pun bisa jadi sahabat. Kita duo Jambi. Bibi, nanti di akhir ibadah kita ada fun time loh sama Voltagers. Wah, asik banget nih. Fun time di akhir ibadah ini bakal jauh lebih asik kalau Voltagers ajak saudara-saudara yang ada di rumah. Dan abis ini kita akan praise, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kita bisa ibadah bareng. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan di akhir ibadah kita akan ada fun time. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's give Him praise. Come on, hey. Lord, you are good. Oh. Come on, let's jump together. 3, go, wow. Come on, let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hey, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sing. You are good, hey. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi. Amen. To generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's shout. You are good. Hey. Come on, guys. Everyone clap your hands. Woo. Clap. And stomp your feet like this. Come on. Bum, 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 bum. Come on, you sing with me. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sekali lagi. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, let's jump together. Hey, jump, 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 jump. Come on, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Sekali lagi, angkat tanganmu. Lord, you are good, come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. 'Cause you are good.
People from every nation, people from every nation and tongue. Generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan baik, semuanya katakan haleluya. Hey. Yeah. Gerakan begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Here we go. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Hey. Katakan begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Semua yang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tiada yang seperti kau berkuasa. Kami mau memujimu Tuhan. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semuanya menari bersama-sama seperti ini, come on. Hey. Lambaikan tanganmu seperti ini. Hey. Ha. Come on, clap your hands, sing. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sekali lagi, jump, 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 jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada banding
tiada seperti, katakan tiada seperti kau, tiada seperti kau. Sekali lagi ya, tiada seperti kau. Siapa? Yesus Tuhan. Oh, 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 oh. Semuanya lambaikan tangan seperti ini. Come on, sing. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Kabar gembira buat kamu dan juga keluargamu. Akan ada KKR A Trip to Hell bersama Pastor Philip Mantova hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Premier langsung di YouTube GMS Church. Ajak keluargamu dan juga bagikan kabar ini ke teman-teman ya, supaya banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan. Ma, ini donat buat Henny. Oh iya, itu yang buat Henny. Iya, Via. Loh, kok hilang satu? Oke, kamu ya yang ambil. Iya, nggak boleh. Aduh, ini tuh buat temanku. Kenapa sih kamu ambil dan tidak minta izin? Desert aja marah-marah. Via, Via, bisa Bentar, bantu Ma. mami nggak? Bentar. Belum selesai nih. Oh, oke. Tuh, Keiko aja. Nggak mau, kakak aja. Aduh, kakak ini lagi kerjain tugas, nggak bisa diganggu. Kamu cuma main game, males nggak mau bantu mama. Via, Keiko, kan jadi lagi kerja ini. Kalian kok ribut-ribut teriak-teriak segala. Udah ya, gak usah ribut ya. Kiko, Via, bentar lagi kan Papa ulang tahun nih. Nah, Mama pikir gimana kalau kita kasih surprise? Kira-kira kalian punya ide apa gitu ya? Kasih tahu Mama ya, surprise-nya kira-kira apa? Diskusi deh orang dua, oke? Ya, nih ada cemilan nih, buat energi mikirin ide, oke? Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Keiko udah mau tidur? Ngomong bentar boleh?
mau minta maaf ya, karena sering bernada tinggi kalau ngomong sama kamu. Oh iya, kita surprisein papa apa ya? Kalau beli baju gimana? Di online shopping. Nih ada baju yang ini. Kamu suka yang mana? Sini ini, papa kalian gendut kalau pakai ini ya. Cari yang lain dong. Pinter. Iki, harganya mahal. Yang lain dong. Ini nih. Warnanya putih. Coba lihat harganya. Iya. Oh, harganya juga murah. Ya kita beli yang ini aja ya. Ayo kita kasih tahu mama. Yuk. Happy birthday to you. Thank you. Wow. Happy birthday. Happy Thank you, birthday. Itu kadonya yang bikin Via sama Keiko loh. Oh ya? Iya. Kalian gak bisa hafal ulang tahunnya deh. Apa ini ya? Seru banget. Oke. Nanti deh. Wah. Cakep ya, cakep langsung. Thank you. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita itu 100%. Dengan kasih-Nya yang sempurna, amin. Bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan katakan, Tuhan kami mengasihimu. Jesus, I love you. Jesus, we love you. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu penuh dalam hidup kami. Biar Kau penuhi hati kami Tuhan. Dengan kasih-Mu selalu, setiap hari, semakin hari. Biar kami boleh semakin mengasihi-Mu. Haleluya. We love you. Oh, we love you, God. Jesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Come on sing. Kasih-Mu
bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, Engkau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu, amin, menghanyutkanku, bahwa Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, Engkau termanis. Oh Yesusku, biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan. Oh, Engkau terindah, Engkau terindah, oh termegah, termulia. Yesus, Dia yang termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, oh, yeah, yeah.
melayani Tuhan. Oh, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, thank you Tuhan Yesus atas hadirat-Mu yang manis Tuhan. Kami bisa rasakan waktu kami ibadah di rumah, kami bisa merasakan sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami tahu setiap ayat, setiap kata yang ditulis di dalam Alkitab berguna untuk kehidupan kami sehari-hari, membangun kami, memberi kekuatan, mengajar kami Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Thank you tim Praise and Worship. Hai semuanya. Ini bulan yang kedua di tahun 2021, minggu yang terakhir. 1 bulan ini highlightnya adalah family first. Ya, keluarga itu emang satu yang paling penting kalau Kak Papa boleh bilang dalam kehidupan kita. Kalau di keluarga itu ada papa mama, bisa juga ada grandpa grandma, tapi ada juga nih yang punya yang namanya sibling, kakak atau adik. Pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk setiap kalian yang punya sibling. Kalau nggak punya gimana? Nggak apa-apa, tetap ambil firman Tuhan ini, tetap lakukan, karena bisa jadi kalian nanti ada juga yang tinggal sama cousin, sepupu, atau sendiri, tapi kalian nanti akan dealing gitu ya dengan saudara-saudara. Kita buka dulu sama-sama di Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai 3. Setiap ayat kita mau baca dengan keras ya. Setuju? Kalian di rumah buka Alkitabnya. Mazmur 133 ayat 1. Kita baca sama-sama. Judulnya Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita baca sama-sama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat,
kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat yang tadi pertama kita baca dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena di situ ada berkat Tuhan katanya. Tuhan akan perintahkan berkat untuk datang ke sana. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun itu bukan hanya sesama anak Tuhan. Ya, saudara seiman, nggak boleh bertengkar. Tapi ini kakak percaya juga berlaku pertama-pertama justru untuk saudara beneran, yaitu kakak atau adik yang diam bersama di rumah, tinggal bersama dengan rukun. Ada berkat dalam persaudaraan yang rukun. Sekali lagi, ada berkat Tuhan dalam persaudaraan yang rukun. Sibling is a blessing. Punya saudara itu adalah berkat dari Tuhan. Ada beberapa prinsip yang Kak Papa mau bagikan. Gimana ya supaya kita ngalamin yang namanya berkat persaudaraan. Kalau dikatakan kuncinya agar mengalami berkat ini adalah diam bersama dengan rukun. Gimana caranya? Catat ya. Yang pertama, no sibling rivalry. No sibling rivalry. Rival itu apa ya? Rival itu saingan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, prinsip yang pertama adalah tidak ada persaingan antar saudara. Memang kadang gak gampang, karena kalau punya saudara di rumah, we need to share everything. Gitu ya, kita perlu belajar berbagi. Bukan cuman berbagi wifi, berbagi makanan, kadang juga mainan. Tapi kita juga berbagi kasih sayangnya papa mama. Bener ya? Kakak mau encourage setiap teman-teman Voltage, boleh gak angkat tangan siapa yang punya saudara? Baik itu kakak maupun adik. This message is for you. Miliki prinsip yang pertama ini, no sibling rivalry. Tidak boleh ada persaingan antar saudara. Setiap anak, ya, baik itu kamu anak pertama, kedua, ketiga. Kak Papa anak ketiga loh, dari 7. Gitu ya. Setiap anak itu istimewa, setiap anak itu unik, setiap anak itu berharga. So stop asking this question. Mama papa lebih sayang siapa ya? Kalau kalian pernah punya pertanyaan itu di pikiran kalian, kakak mau sekarang ambil tip rohani, hapus. Tidak boleh ada pertanyaan itu karena itu pertanyaan yang jahat. Kalau mama papa punya anak 2, 3, berhentilah bertanya papa mama lebih sayang siapa. I will tell you the answer. Papa mama cinta semuanya. Nggak ada satupun yang lebih dicintai. Loh tapi kok kayaknya ini lebih dekat sama mama, lebih enak bisa ngobrol kalau aku sama papa. Nggak apa-apa. Tapi kalau urusan cinta dan kasih sayang semuanya sama. Amin. Jadi nggak ada yang namanya persaingan untuk jadi lebih disayang. Nggak ada yang namanya saling menjelekkan. Sometimes it happen, berebut-berebut, tapi jangan dibuat jadi kebiasaan. Stop jealousy, stop competition, and stop fighting. Are you agree? Setuju ya? Rugi kalau kita tuh jealous sama saudara kita sendiri. Buat apa? Karena dia beda, kamu beda. Karena dia berharga, kamu juga berharga. Gak usah kita itu berebut, berlomba-lomba siapa yang paling hebat. No sibling rivalry. Itu adalah prinsip pertama kalau kita mau ngalamin berkat dari persaudaraan yang rukun. Kak Papa juga jadi inget loh, tadi tuh tiba-tiba sedih gitu. Ternyata waktu kecil Kak Papa tuh pernah bikin kesalahan. Tadi tiba-tiba inget gitu. Kakak cerita ini supaya kalian tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena gak bangga loh bener. Rasanya pengen memori itu dibuang aja. Waktu kakak kecil, kakak suka mainnya tuh sama Koko Cece yang lebih besar. Satu ketika
Waktu main tuh sederhana kok. Kayak apa ya, kakak tuh kalah. Tapi karena kakak tuh nggak terima kakak main itu kalah, kakak itu pura-pura nangis. Kayak oh gitu ya, masih SD gitu. Terus kakak itu lapor sama papanya kakak, Koko lo mainnya curang. Padahal kokonya kakak laki-lakinya kakak itu nggak curang. Tapi waktu itu kakak itu bisa lapor. Tujuannya apa? Kakak pengen nunjukin walaupun kakak mainnya kalah, nanti papa akan belain kakak di depannya, kokonya kakak di depannya, cici kakak di depannya, semua teman-teman gitu, kakak bisa seneng. Tapi ternyata kakak tuh nggak dapat apa yang kakak mau. Bukan cuman kakak berharap kakak cuman dibela ya. Tapi waktu itu papanya kakak tuh bener-bener marah besar sama kokonya kakak, lebih daripada seharusnya. Bener-bener marah besar, udah dah, pokoknya serem. Sampai kakak tuh mundur, kakak tuh nyesel. Aduh, tahu gitu Kak Popo nggak lakukan itu. Sedih rasanya, lihat kokonya kakak tuh dimarahi sama papa. Sejak saat itu kakak berubah. Kakak nggak mau ngadu-ngadu yang apa ya, yang hanya sengaja supaya supaya koko dimarahin atau supaya Cece dimarahin. Ayo usahakan sama-sama. Kakak atau adik kita itu adalah berkat dari Tuhan. Kak Popo percaya, I believe sibling can be best friend. Kakak percaya saudara kandung ya, kakak atau adik itu juga bisa jadi sahabat baiknya kita. Dengan ikuti prinsip yang pertama, no sibling rivalry. Tidak ada persaingan antar saudara. Justru ya, yang kedua adalah forgive one another. Saling memaafkan. Siapa sih yang gak pernah buat salah? Kakak percaya sejak peristiwa itu, kokonya kakak itu mungkin agak kesel ya sama kakak. Gara-gara adiknya ngadu yang enggak-enggak, dia jadi dimarahin. Tapi kakak percaya kakak punya koko yang baik, yang maafin kakak. Karena setelah itu kita main lagi, udah enggak diingat-ingat lagi masalah yang tadi. Itu penting. Di Alkitab ada cerita-cerita di mana kakak adik itu yang seharusnya saling mengasihi, bisa saling mengampuni, malah berakhir tragis. Ada beberapa contoh di Alkitab. Yang pertama, ada Kain yang membunuh Habel hanya karena iri. Wow, watch out with jealousy. Datang ke Tuhan ya, bilang, Tuhan bantu aku gak mau jealous sama saudaraku, gitu ya. Dan yang kedua itu Esau dan Yakub. Kalian udah gak asing sama ceritanya ya. Waktu itu Yakub menipu Esau, bener ya. Akhirnya Esau marah besar sampai Yakub ketakutan. Yakub harus pergi keluar dari rumah. Yang menyedihkan tuh omongannya mamanya mereka. Karena mamanya bilang begini, aduh, dalam 1 hari aku harus kehilangan kalian berdua. Karena Yakub pergi, Esau juga udah gak baik hubungannya. Dan sampai akhir hidup mamanya, Ribka tidak pernah melihat Yakub lagi. Kakak berdoa, masalah apapun yang ada di keluarga, khususnya antara kamu dengan saudaramu, dengan benar-benar saudara ya, kakak atau adikmu, jangan mau berlama-lama. Cepat-cepat ambil keputusan untuk forgive one another. Cepat-cepat ambil keputusan untuk memaafkan. Untuk Esau dan Yakub itu butuh waktu yang lama. Sampai Yakub itu punya anak banyak. Baru Yakub itu disuruh pulang sama Tuhan. Dan Yakub itu sangat ketakutan. Wajar ya. Saya rasa, kakak rasa ini relevan. Waktu kita mau minta maaf takut. Yakub juga sama. Yakub itu kirim hadiah dulu ke Esau. Supaya apa? Nanti kalau ketemu, supaya Esau hatinya lebih seneng. Wah, dapat hadiah dari Yakub. Sebelum nanti lihat mukanya Yakub. Yakub itu takut banget untuk ketemu sama Esau. Sampai kirim hadiah dulu. Tapi tetap yang namanya perdamaian harus diperjuangkan. Jadi Yakub itu jalanin. Walaupun dia takut, dia tetap melangkah mendekati kakaknya Esau. Dan Tuhan itu baik ya.
Tuhan itu juga mengubah hatinya Esau. Waktu Yakub ketemu Esau, Esau sudah tidak marah lagi. Sudah baik ya, menerima Yakub dengan baik, sudah tidak ungkit-ungkit kesalahan lagi. Habis ini nanti kita doa ya. Jangan sampai ya ada kakak adik yang tengkar terus jadi nggak suka satu dengan yang lain, nggak mau maafin. Jangan sampai ya, karena ada berkat Tuhan atas persaudaraan yang rukun. Kalian akan melakukan apa yang Alkitab katakan, yaitu diam bersama dengan rukun. Yang kedua prinsipnya adalah forgive one another. Ya, yang ketiga adalah support each other. Saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi tentu saja dalam perkara-perkara yang benar ya. Bukan janjian saling mendukung untuk bohongin papa mama. No ya. Tapi saling mendukung untuk sesuatu yang baik. Misalnya mama atau papa ulang tahun, kalian bisa janjian. Ayo kita mau bikin apa ya, surprise untuk papa mama. Aduh indahnya. Atau kalian bisa janjian sama kalau misalnya yang satu ada masalah, bisa cerita. Jangan berpikir kalau adikku ini tahu apa sama masalahku. Atau nggak asik cerita sama Koko, nanti Koko lapor sama mama. Ayo bangun komunikasi yang baik, jadilah teman baik. Di Alkitab ada contohnya yang sangat indah. Kita buka yuk di Keluaran 17 11 sampai 13. Ini ceritanya Musa. Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama ya, Kak Popo baca, kalian juga baca. 2, 3. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kakak kasih background sedikit ya, ini cerita apa? Ini cerita waktu Yosua memimpin bangsa Israel berperang melawan Amalek. Ada keajaiban yang terjadi. Waktu Musa mengangkat tangan, bangsa Israel yang kuat. Kalau Musanya capek turun, bangsa Amalek yang kuat. Israelnya langsung kalah. Makanya mereka lihat, wow, kalau gitu tangannya Musa harus terus diangkat. Akhirnya ada yang namanya Harun dan Hur menopang tangannya Musa, supporting Moses, mendukung Musa. Namanya Harun dan Hur. Siapa sih Harun dan Hur itu? Hur itu adalah sahabatnya Musa. Kalau ngomong soal didukung sama best friend, didukung sama temen mah kalian udah jago. Rasanya seneng banget kalau punya temen yang ngertiin kita. Kalau kita lagi down, temen kita itu kasih kita semangat. Itu seperti Hur yang menopang tangan Musa. Tapi jangan lupa, yang menopang tangan Musa bukan cuma Hur. Yang menopang tangan Musa ada yang namanya Harun. Harun itu adalah kakak laki-lakinya Musa. Alkitab ini menulis supaya kita semua tahu, we need friend, yes, but we need our sibling. Tuhan bisa pakai teman kita untuk menguatkan kita, mendukung kita. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga sudah kasih kita sibling. Harun adalah seorang kakak laki-laki yang selalu mendukung Musa. Waktu Musa tidak berani ngomong, Harun yang ngomong. Jangan lupakan Harun di hidupmu. Jangan lupakan sibling. Tuhan akan pakai mereka juga. Jangan karena kita udah punya teman dekat, kita jauhi sibling kita.
Ya, it's okay, malah bagus di hidup kita ada dua-dua. Kita punya best friend, teman-teman kita yang jadi best friend, tapi kakak atau adik kita, ayo kita jadikan mereka juga best friend kita. Amin. Ya. Prinsip yang ketiga, supporting each other, support each other, saling mendukung. Dan kemudian yang terakhir, di mana kita bisa diam bersama dengan rukun sebagai saudara agar kita mengalami berkat persaudaraan. Yang keempat adalah pray together, berdoalah bersama. Awkward Kak, biasanya kita tuh banyaknya ribut. Kalau ribut kenapa nggak awkward? Kalau hal yang baik berdoa kenapa harus awkward? Kalau ribut biasa, kenapa mau disuruh berdoa jadi malu-malu dan gak biasa? Ayo diubah cara berpikirnya. Jangan dengarkan tipuan iblis yang berkata, tunggu kalian berdua udah sama-sama holy baru kalian bisa berdoa. Enggak. Alkitab cuman bilang begini. Di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 bilang begini. Ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini indah loh. Kalau kalian tidak mau belajar berdoa bareng dengan kakak atau adik kalian, kalian akan kehilangan berkat doa sepakat. Waktu kalian sepakat doa, itu lebih sepakat daripada kalian doa sama siapapun. Contoh, kalian ini pengen ya papa mama misalnya yang sering bertengkar, itu jadi lebih harmonis. Siapa sih yang bisa ngubah hati papa mama? Ya Tuhan. Lihat ya, kalau kalian mau gandengan sama kakak atau adik kalian, nggak usah pinter kata-kata, cuman butuh sepakat kata Alkitab. Cuman kalian gandengan tangan bilang gini, ayo kita doa buat papa mama. Tuhan Yesus berkati papa mama, jangan bertengkar lagi. Amin, kami sepakat. Percayalah, tidak ada yang lebih sepakat daripada kamu waktu doa sama kakakmu atau adikmu itu. Tidak ada yang menginginkan supaya papa mamamu tuh sungguh-sungguh bisa bersatu dan rukun lagi sebesar keinginan kamu dan saudaramu. Kakak waktu kecil pernah punya memori itu. Kakak bersyukur. Pernah satu ketika ada masalah di rumah. Papanya kakak dengan suara agak tinggi gitu ya. Kakak nggak ngerti waktu itu masih kecil, tapi kalau ada orang dewasa tiba-tiba bersuara tinggi, biasanya kita tuh jadi takut. Jadi kayak tahu something wrong. Jadi kita tuh sembunyi. Waktu itu kami masih 5 bersaudara, yang ke-6 sama ke-7 belum lahir. Kita tuh sembunyi di kamar, terus takut karena dengar suara orang dewasa gitu ya. Kakak bersyukur kakak ingat, Koko dan Cece-nya kakak laki-laki dan kakak perempuannya Kak Pau-Pau, itu tiba-tiba bilang gini, ayo kita doa. Ayo kita doa. Jadi kakak sama adiknya kakak itu kita doa sekeliling. Kakak tuh nggak ngerti, kakak cuma diem aja. Kokonya kakak sama Cece-nya kakak yang doa. Doanya cuma bilang gini, Tuhan tolong supaya papa jangan marah. Waktu itu papanya kakak tuh sempat mengambil keputusan mau pergi dari rumah. Kakak ingat malam itu kita doa, kita minta supaya papa jangan pergi. Di situ loh Kak Papa tuh lihat kuasa dari doa sepakat di dalam keluarga. Itu best memory loh. Karena jarang setelah itu ya ada momen kita bisa doa bareng. Tapi itu aja, waktu itu aja kita doa. Dan beneran loh kejadian. Besok paginya papanya kakak tuh bilang sama kakak, papa gak jadi pergi. Wah, kakak seneng sekali. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dibilang 2 di antaramu sepakat,
It can be you and your sibling. Ya, jadi jangan disia-siakan ya. Kalau misalnya keadaan rumah ada masalah, justru jangan jangan malah menambahi masalahnya. Tapi gandenglah tangannya kakak atau adikmu. Kadang awkward, ya udahlah, pokoknya kita doa aja. Tuhan bantu pekerjaan papa ya. Sepakat, amin. Dari hal simple itu hanya butuh satu langkah pertama, yaitu langkah ketaatan. Setelah itu kamu akan mengalami berkat Tuhan. Mau nggak doa sama kakak atau adikmu? Siapa di sini yang nonton? Siapa yang ikut ibadah ini bareng sama kakak atau adikmu? Hari ini Kak Papa mau doa buat setiap kalian. Kakak akan berdoa untuk setiap persaudaraan yang kamu punya. Yuk bawa sama Tuhan ya. Gandengan tangan gandengan tangan. Nanti kalau memang perlu untuk saling minta maaf, gak apa-apa. Mumpung lagi kakak yang pimpin, minta maaf, baikan lagi. Terus ambil komitmen untuk gak pernah memusuhi. Your sibling is never be your enemy. Saudaramu itu bukanlah musuhmu. Your sibling can be your best friend. Saudaramu itu bisa jadi sahabat terbaikmu, yang akan mendukungmu dan yang akan berdoa bersamamu. Kakak rasa itu adalah alasan kenapa Tuhan kasih kamu saudara. Ya, bersyukur amin untuk setiap saudara yang kamu punya. Apakah barusan aja bikin kesalahan, kamu masih fresh ingat kesalahannya. Sekarang di hadirat Tuhan, buatlah keputusan untuk mengampuni. Mau ya? Kita datang sama Tuhan, kita nyanyi lagu lagi yang tadi, bersama keluargaku. Mungkin hari ini papa mama lagi gak bareng kamu, tapi saudaramu lagi bareng kamu. Yuk datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan lagi, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Hiranamaya so, Kiranamaya sanderererere. Kami bersyukur Tuhan atas keluarga kami, atas saudara yang Kau beri buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Boleh gandengan dengan setiap saudara, kakak atau adik. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, berikanlah berkat persaudaraan yang rukun atas setiap kakak dan adik, hubungan kakak dan adik yang ada di setiap jemaat Voltage. Tuhan, biarkan mulai hari ini tidak ada yang namanya persaingan di antara saudara,
Tidak ada lagi saling iri, tidak ada lagi kompetisi yang tidak sehat, atau mereka yang sering bertengkar, bahkan tuh hal-hal yang gak penting. Biar mereka boleh lebih enjoy kasih persaudaraan, main bareng, enjoy bareng, melakukan hal bersama-sama ya Tuhan. Buat mereka menjadi best friend ya Tuhan, buat mereka jadi sahabat baik. Dan saat ini Tuhan, dengarkan doa mereka. Teman-teman, ini waktunya kamu sama siblingmu doa gantian ya. Atau doa untuk satu hal yang kalian mau sepakati, langsung praktek sekarang ini. Kak Papa akan terus berbahasa roh, minta Tuhan mengurapi doa-doa kalian. Kakak percaya firman Tuhan yang berkata, jika ada 2 orang di antaramu sepakat meminta apapun juga, apalagi yang kamu minta itu bukan hal yang jahat, apalagi yang kamu minta adalah keselamatan keluargamu, pemulihan hubungan papa mama, berkat untuk pekerjaan papa, kesembuhan untuk orang yang sakit, apalagi yang kamu minta itu bukan hal yang salah, pasti Tuhan akan dengarkan. Amin. Janjian kita mau doa apa ya? Ambil waktu, singkat aja, gak usah panjang-panjang. Yang penting sepakat. Kinda barana bayara baraba, mulailah berdoa. Kini biara lama ya nama ya lama ya nama ya so. Hidi biara lama ya sandere dere. Kira nama ya so. Kira nama ya nama ya nama ya nama ya so. Kiri di biara nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Haleluya. Kira la ya na nama ya so. Kiri di Tuhan, di dalam nama Yesus, biar Kau mendengar doa setiap kami. Doa sepakat yang sudah kami naikkan bersama kakak ataupun adik kami Tuhan. Kami minta lakukan kepada kami sebuah tanda kebaikan, bahwa Engkau adalah Allah yang akan menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jawaban doa, mujizat, terobosan yang akan kami terima bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyertaimu, mengingatkan engkau akan setiap firman Tuhan yang kau baca dan dengar. Engkau akan bertumbuh mengasihi Tuhan dan mengasihi keluargamu lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. God bless you. Wah, gimana nih? Kita habis gini mau fun time. Kamu bisa jelasin gak Cap apa gamesnya hari ini? Jadi gamesnya adalah kesatuan hati kata. Jadi harus kompak-kompakan. Oke. Jadi satu kata. Iya, satu kata. Kesatuan hati kata. Jadi kalau misalnya ini, aku punya kata dokter. Oke. Nah, kita berdua harus nyebutin kata lain yang berhubungan dengan kata dokter. Kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Obat. Wah, berarti kita sehati kompak. Tapi kalau mau lihat sehati atau enggak akan jauh lebih asik kalau Voltagers ajak saudara, teman atau mama papa juga boleh, atau mau kembaran sama kita juga boleh. Semakin banyak semakin seru ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba di pertanyaan kata pertama. 3, 2, 1. Ring. Bola. Wah, kita belum sehati. Teman-teman jawab apa nih di rumah? Apakah sehati? Ada yang sehati? Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua. 1, 2, Gitar. sorry ngeblank. Oke, berarti kita gak sehati. Gak sehati, masih mikir soalnya. Kata ketiga kan? Oke. 1, 2, 3. Rendang. Pakai tangan ya harusnya. Gak pakai tangan gimana makannya? Gimana makannya? Agak-agak sinkron emang hati sama otaknya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Cowok. Kita gak sehati terus ya dari tadi. Gak bisa. Teman-teman di rumah gimana nih? Sehati atau enggak nih? Mungkin yang terakhir kita sehati. Harus sehati. Ayo kita gadengan aja. Oke. Selanjutnya. 1,
2, 3. Voltage. Ternyata tetap gak sehati. Ini sudah satu lagi atau? Udah. Sudah cukup. Ternyata kita nggak sehati ya. Gak apa-apa. Tapi yang pertama tadi sehati. Oke. Seru banget ya cap gamesnya. Tapi ini kita sudah harus berpisah nih sama Voltagers. Gimana? Kan kita masih bisa ketemu minggu depan. Bener banget. Kalau gitu, see you Voltagers. Bye. Kabar gembira buat kamu dan juga keluargamu. Akan ada KKR A Trip to Hell bersama Pastor Philip Mantova hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Premier langsung di YouTube YMS Church. Ajak keluargamu dan juga bagikan kabar ini ke teman-teman ya, supaya banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan.